tapi ceritanya tentang Yusuf dan Maria yang sedang menerima Yesus. Maka yang paling penting dari perayaan Natal, kita kembali ke keluarga kita masing-masing, memaknai Natal untuk bersukacita bersama keluarga, merekatkan kembali persaudaraan dan kekeluargaan kita dalam keluarga. Makanya kenapa Natal itu orang selalu kembali merayakan bersama keluarga. Karena itu intinya, memaknai. Semoga kalian tidak menyesal karena begitu datang, tunggu dulu sedikit, baru tidak langsung mengaku dosa, harus rekoleksi. Tentu Bapak Ibu juga berpikir bahwa Romo sudah lebih lama menunggu, dari jam 5. Tunggu umat datang, pikirnya kita kan umat di kota ini, kalau sudah diumumkan, sudah di-share di grup, bahwa ada rekoleksi, ada ibadat tobat dan pengakuan dosa, umatnya bergegas. Karena kita tidak bisa bicara tentang iman yang tangguh dan militan kalau tidak terbiasa mendengar. Maka saya memulai dengan kata-kata dari kitab suci ini, Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, salah satu keistimewaan orang Katolik itu suka bicara tentang hidup beriman, suka bicara tentang orang-orang di gereja, suka bicara satu sama lain, suka mempersoalkan aturan gereja, bukan karena dia tahu tentang pengetahuan yang benar, tapi karena dia tidak tahu. Saya kasih contoh begini. Saya beberapa saat lalu mendengar ada yang bilang begini, Romo, katanya Romo itu suka tagih stipendium. Lalu saya bilang, kalau ada orang yang bilang begitu, kau ambil tangannya, bawa, kita ketemu Romo. Benar nggak itu? Kemudian saya lalu berpikir begini, ya biasanya orang omong karena dia tidak tahu. Maka di grup itu saya sharekan pengetahuan yang benar tentang stipendium itu apa dalam gereja Katolik dari kanon. Kanon yang ada di dalam kitab hukum gereja Katolik. Bahwa kalau misalnya Romo bilang begini, pas kita pergi misa, orang lupa kasih stipendium kan, lalu Romo ingatkan, lain kali kalau minta misa, jangan lupa stipendium. Tidak sama artinya tagih. Karena dengan itu Romo mau mengajarkan bahwa yang benar jadi Katolik itu, kalau kita minta hak kita dilayani secara sakramental, maka kewajiban kita juga adalah ucapan terima kasih. Dan itu sudah diatur dalam kitab hukum kanonik gereja Katolik tentang stipendium, tentang iurastola, stola namanya. Iurastola artinya kalau sudah pastor pakai stola itu ada rahmatnya. Dan itu berarti juga kalau pastor pergi melayani kita, untuk pakai motor kan beli minyak, itu misalnya kan. Terus bagaimana kita isi bensin untuk pergi melayani kamu kalau kamu tidak pernah berpikir tentang transportnya misalnya, itu praktisnya. Kemudian belum lagi perbedaan antara kolekte dan persembahan. Beda lagi. Mengapa kita beri kolekte waktu misa? Kenapa juga kita perlu ada persembahan? Itu semua sudah diatur dalam aturan gereja Katolik. Yang jadi masalah ketika kita tidak tahu aturan, tapi kita hanya tahu omong banyak. Makanya Bapak Ibu, rekoleksi seperti ini sebenarnya untuk kita memperdalam pengetahuan iman Katolik yang benar, supaya kita hidup sesuai dengan ajaran iman yang benar. Bukan berdasarkan apa katanya, apa gosip orang, apa cerita orang. Tapi kalau kita tidak pernah mau datang dengar apa persisnya ajaran iman Katolik yang benar, tapi hanya mau berkomentar dan berbicara banyak, loh, mau sampai kapan kita menjadi orang Katolik yang benar-benar sejati? Makanya saya minta di Pamaik sama Frater, saya tunggu berapa saja yang ada, saya tetap akan berikan rekoleksi untuk kita paham bahwa ketika kita merayakan Natal tahun ini, temanya apa, mengapa tema itu kita maknai. Biar Natalnya tidak hanya sebagai sebuah rutinitas,
yang dilakukan setiap tahun, setelah itu bubar selesai jalan. Apa gunanya untuk iman? Jadi padahal setiap perayaan gereja itu untuk membuat iman kita makin teguh. Setelah teguh, jadi tangguh. Setelah tangguh, kita mampu menjadi martir dan bersaksi tentang ketangguhan iman itu dalam apa yang disebut dengan militansi. Kemarin waktu kita pertemuan juga, dan setiap kali kita pertemuan selalu membahas tentang bahaya banyak orang muda dan orang Katolik yang nikah dengan meninggalkan gereja. Juga orang tua yang sudah menikah banyak minta cerai. Banyak itu minta cerai. Nah, pertanyaannya, kenapa orang gampang meninggalkan gereja dan kenapa orang mudah minta cerai? Bapak Ibu tahu jawabannya? Jawaban sederhananya, karena memang dia tidak punya iman yang tangguh. Kalau tangguh imannya, apapun tantangan dan kenyataan, dia akan berani menghadapi dan tidak membuat dia dengan begitu cepat meninggalkan iman. Nah, waktu pleno kemarin juga, saya bilang begini, kita dalam gereja Katolik memperkenalkan orang nikah beda agama dan beda gereja. Sementara itu kita tidak pingin orang muda kita nikah beda agama. Maunya sama-sama Katolik. Kalau menurut saya, kita perlu perbaiki cara paham dan cara pandang kita tentang orang muda Katolik. Ketika kita memperbolehkan orang nikah beda agama dan beda gereja, berarti itu tidak apa-apa, biarkan saja dia nikah dengan agama lain. Yang paling penting untuk kita jaga imannya untuk tidak ditinggalkan. Bahwa bolehlah kamu menikah dengan siapa saja, tapi tetap kamu pegang iman Katolikmu. Bila perlu di sana kamu jadi saksi untuk membuktikan bahwa ajaran iman saya lebih benar dan lebih baik daripada yang kamu punya. Makanya saya tidak mau ikut kamu. Kan gitu. Saya melihat beberapa kenyataan. Di negara, ada beberapa orang muda Katolik yang dengan begitu gampang meninggalkan gereja hanya demi menikah dengan agama lain. Tidak main-main lagi. Keluarga yang kita lihat atau kita pandang sebagai Katolik tulen. Bahkan ada keluarganya yang jadi suster dan juga pastor. Tapi dengan begitu gampang meninggalkan iman Katolik demi menikah ke agama lain. Kenapa? Sementara itu, di sisi yang lain, ada juga orang Katolik yang nikah dengan orang Bali, satu-satunya laki-laki. Anak laki-laki tunggal. Biasanya kan harus ikut mereka. Tapi jenis satu ini, dia mau menikah, tapi dia tidak meninggalkan iman Katolik. Maka pilihannya, kalau mau menikah dengan saya, kau pegang agamamu, saya pegang imanku, nikah campur, dispensasi. Kan bisa kan? Itulah contoh dari kalau orang punya iman yang teguh dan kuat, apapun kenyataan dan tantangan tidak akan membuat dia gampang meninggalkan iman Katolik. Nah, itulah yang disebut dengan iman yang militan. Berani bersaksi untuk menjaga iman dalam kondisi apapun. Nah, tahun ini kan Gereja Lokal Keuskupan Denpasar mengambil tema tahun pastoralnya tentang militansi iman. Makanya kita pakai tema ini karena kita mau menggabungkan tema Natal bersama untuk KWI dan PGI tahun 2024, kemudian tema tahun pastoral 2025 Keuskupan Denpasar. Jadi kita berjalan untuk merayakan dan memaknai Natal ini dalam dua bingkai tema itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memahami dan mempersatukan tema dari KWI dan PGI dan tema dari tahun pastoral yang kita jalankan. Nah, kalau tidak datang rekoleksi, tidak mungkin kita tahu. Supaya Natalnya tidak berlalu begitu saja. Akhirnya Bapak Ibu kembali ke, kita tidak bisa punya iman yang tangguh, apalagi militan, kalau tidak terbiasa mendengar. Mendengar sabda Allah, mendengar ajaran iman tentang sabda Allah. Kita ini para romo saja, kayak saya, sekolah jadi imamnya 13 tahun.
Setiap hari baca dan dengar kitab suci. Setiap hari merayakan misa. Setiap bulan rekoleksi. Setiap tahun retret. Itu pun juga tidak cukup untuk membuat saya paham Tuhan yang saya percaya itu siapa. Padahal dilakukan setiap hari. Baru saya mengerti dan paham tentang misa itu apa ketika setiap hari saya merayakan misa sebagai seorang imam. Itu juga bukan di tahun-tahun awal. Baru pada usia 10 tahun ke atas makin mengerti dan memahami apa artinya saya merayakan misa, apa artinya saya merayakan itu untuk orang. Apalagi umat yang baru dengar ajaran iman dan kitab suci kalau ikut misa hari Minggu. Itu pun Anda datang misa belum tentu fokus dengar khotbah. Itu juga kami para pastor, khotbah pun dikejar waktu takut umat rasa kelamaan. Tidak akan sedetil kami menjelaskan makna kitab suci karena kami takut nanti dianggap pastor yang khotbahnya lama. Sementara itu, hidup beriman kita dari hari ke hari berhadapan dengan banyak kenyataan dan tantangan yang kalau kita tidak punya fondasi iman yang kuat, membuat kita gampang rapuh, gampang goyah, gampang goncang, lalu meninggalkan iman dan tidak beriman lagi. Makanya kita perlu ikut rekoleksi. Saya kemudian berpikir begini, kita di Mataram lebih suka rekoleksi kalau yang gebiar. Datang ke narasumber ini, narasumber itu, nanti dia omong kakakik, kukukuk, kekekek. Ya setelah itu apa? Iman orang makin tangguh? Orang makin rajin? Coba kamu membayangkan, saya pantau dari dulu di Mataram, sudah beberapa kali narasumber hebat datang ke sini berbicara. Pak Mikel sebagai ketua BPI, apa hasilnya? Yang ikut misa itu tok. Yang terlibat di gereja itu tok. Rekoleksi seperti ini menyambut hari raya, datang enggak? Ini padahal iman itu bertumbuh dari hal-hal sederhana dan kecil. Dari kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Sering ikut misa harian, dengar khotbah, maknai khotbahnya, ikut rekoleksi, ikut katekesi, dia akan bertumbuh dan berkembang. Sama dengan kita piara bunga, kita tanam pohon. Harus telaten merawat dia, lihat tanahnya, bagaimana kasih pupuknya, bagaimana siramnya. Tidak bisa begitu sudah tanam lepas lalu kita urus yang lain. Bagaimana dia bertumbuh dengan baik? Begitu juga iman. Harus dirawat dari hal-hal yang kecil. Makanya Mother Teresa atau Santa Teresa bilang, lakukanlah apa yang kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Lakukan hal yang kecil dan sederhana dengan cinta yang besar. Dan yang kecil dan sederhana itu kayak gini-gini Bapak Ibu. Jadi Katolik itu paling penting misa, doa rosario, rekoleksi. Karena itu kebiasaan Katolik. Jangan tunggu ada ceramah, ada pembicara baru kau jadi Katolik. Itu tidak akan kuat. Kita bangun rumah, kumpul dari batu yang kecil, pasir yang kecil, baru kita bangun. Tidak bisa langsung bangun besar. Jadi itulah kenapa kita perlu ikut rekoleksi. Dan ya kalau saya ya, kenapa saya tetap setia melakukan hal ini walaupun dari tadi tunggu orang belum datang? Kenapa? Ini tanggung jawab moral saya kepada Tuhan. Bahwa saya sudah setia dengan apa yang Tuhan percayakan, itu pasti rahmat-Nya akan mengalir untuk saya. Mau orangnya sedikit atau tidak ada, saya tetap siap dan bawakan. Tadi saya rela tidak tidur siang, karena di antara kegiatannya begini padat, hanya karena mau siap bahan untuk rekoleksi ini, yang saya tahu pasti banyak orang tidak datang. Dan susah orang datang. Tapi saya merasa bersyukur dan beruntung,
Anda tetap mau dengar, Anda setia menunggu. Dan kesetiaan kita untuk menunggu dan tetap ada di sini, Bapak Ibu pasti, kan mata Tuhan tidak pernah tertutup. Akan sangat berguna untuk merahmati kita. Karena kemarin saya bilang rekoleksi itu kegiatan rohani. Dan itu adalah media yang diberikan oleh gereja di samping sakramen-sakramen yang lain. Jadi yang paling penting itu kesetiaan dan ketaatan, itu yang mendatangkan rahmat. Bukan yang momental dan yang gebiar-gebiar itu. Nah, kita coba lihat bagaimana kita memaknai Natal kali ini dengan tema yang ada di atas. Nah, kalau saya boleh absen misalnya. Cek baik ini Pak Mikel ya. Hari ini jadwalnya Stasi Bintang Timur Narmada. Coba yang dari Narmada angkat tangan. Nah, ini tema kita. Tema Natal PGI dan KWI itu artinya persekutuan gereja. Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Biasanya setiap tahun bergantian. Tahun lalu KWI yang kasih tema, tahun ini PGI yang kasih tema. Dan temanya, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Katanya, para pendeta ambil tema ini untuk memaknai kedatangan Paus di Indonesia. Pergilah sekarang kita, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem dari Lukas 2:15. Dan yang jadi ketua untuk Natal Nasional, kenapa perlu ada tema Natal Nasional? Karena selalu ada Natal Nasional. Kali ini ketuanya keponakannya Pak Prabowo yang Wakil Menteri Keuangan tuh. Thomas siapa namanya? Jiwandono. Lalu kita juga punya tema tahun pastoral ini. Kemarin rapat pleno yang baru. Ada Bapak Uskup, ada Fikjen. Bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekese kontekstual. Nah, dua tema inilah yang coba kita maknai dalam tema Natal kita yang ini. Ini. Berjalan bersama ke Bethlehem, mewujudkan gereja sinodal yang militan. Sekarang kita lihat tema Natal Nasional dari Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20. Ini lengkapnya. Karena begini Bapak Ibu, dalam aturan gereja Katolik, kalau kita mau memaknai teks yang satu kalimat dari satu ayat tadi, marilah sekarang kita ke Bethlehem, kita tidak bisa memaknai langsung kalimat itu tanpa melihat konteks. Konteks itu artinya situasi dan kondisi yang ada di sekitar kata-kata itu. Makanya itulah bedanya kita pastor dengan pendeta. Kalau pendeta, begitu dia dapat ayat itu, dia cuplik, dia omong sebebas-bebasnya. Tapi kalau Katolik, dia tidak bisa begitu. Coba lihat dulu konteksnya. Siapa yang berbicara, apa kondisi yang mengitari mereka, makanya berbicara seperti itu. Makanya nanti kita akan melihat, siapa yang mengatakan, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mengapa mereka bicara seperti itu, dan untuk apa? Nah, kita lihat. Ini lengkap dari teks yang ada, tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuliakan Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem
untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, ini dia. Kemudian cerita selanjutnya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, kata-kata ini, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita mau lihat mengapa mereka berbicara begini dan untuk apa. Dan mereka sedang buat apa sebelumnya. Itu baik untuk kita memahami dan memaknai perayaan Natal. Nah, kita coba lihat. Yang menariknya juga sikap Maria atau respon Maria. Ini kan paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Apa yang dapat kita pelajari dari sikap Maria terkait kata-kata dari para gembala? Yang mau kita lihat, siapa itu para gembala di zaman sekarang? Di mana kota Bethlehem di zaman sekarang? Itu yang kita cari. Apa makna kata-kata mereka untuk kita dan apa makna sikap Maria untuk kita? Pasti aktual dan kontekstual. Nah, kita lihat. Teks apa itu? Sikap siapa? Mengapa dan untuk apa? Sebelum kita lihat, mungkin ada yang tahu. Mengapa para gembala berani berkata, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kenapa? Tahu? Makanya kita datang rekoleksi, biar tahu alasannya dan apa maknanya untuk kita. Lalu untuk apa? Karena kalau kita pikir-pikir, mereka kan lagi asik bekerja nih, menggembalakan ternak. Pekerjaan yang dari segi keuangan akan memantapkan keuangan. Tapi kenapa mereka berani lepas itu kerja hanya untuk pergi ke Bethlehem? Nah, kita juga hidup dengan banyak rutinitas dan pekerjaan. Siapa yang berani seperti gembala, begitu dengar hari Selasa ada rekoleksi pengakuan dosa untuk umat di beberapa lingkungan. Siapa yang merasa, mari kita bergegas ke gereja. Karena gereja juga Bethlehem. Karena kita merayakan kelahiran Yesus nanti di sini, bukan ke Bethlehem Nazaret sana. Ini siapa yang bergegas? Dan apa yang membuat orang bisa bergegas? Bersyukur dan beruntunglah Anda yang merasa bergegas. Walaupun tadi kamu pasti datang hanya mau cepat-cepat dapat pengakuan ya. Tapi karena saya tunggu, kita rekoleksi dulu. Kalau tidak kan tidak ikut rekoleksi juga ya. Karena kalau ikut rekoleksi itu sudah dari jam 5 datang. Nah, ini dia. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini keputusan para gembala. Keputusan yang di luar dugaan dan tidak pernah mereka bayangkan bahwa mereka tinggalkan ternak untuk pergi melihat Yesus yang lahir. Nah, pertanyaannya memang siapa Yesus itu? Sehingga mereka harus meninggalkan ternak hanya untuk pergi lihat Yesus. Kan sering ada orang lahir kan? Bukan barang baru itu lahir. Bahkan mereka punya domba juga setiap hari mungkin lahir kan? Dan kenapa mereka tidak takut domba itu nanti dicuri? Untung Bethlehem tidak di Lombok ya. Kalau tidak, pas mereka pergi lihat Yesus, hilang dombanya. Kita di gereja aja, ketika kita lihat di tempat lain, hilang lagi sebagian kolekte. Nah. Atau kita lengah sedikit, ada lagi barang dari gereja yang hilang. Wah, ini memang kalau zaman sekarang gembala itu pasti takut juga dia pergi ya, daripada barangnya hilang. Ini keputusan para gembala. Mengapa? Karena dengar suara malaikat Tuhan yang memberikan kabar, ada loh seorang penyelamat sudah lahir di sana. Dengar. Makanya tadi Bapak Ibu saya mulai dengan istilah, iman itu bertumbuh dari pendengaran. Sekarang kita dengar ini rekoleksi, dengar apa temanya, makna temanya. Nah, ini kan untuk membuat kita betul beriman dan percaya. Kalau kita merayakan Natal, itu kan ada gunanya untuk kita. Bukan hanya sekedar sebuah perayaan rutinitas yang memang wajib dilakukan. Kemudian,
Untuk apa? Mengalami kehadiran Tuhan. Karena tidak ada Tuhan itu mereka alami waktu mereka gembalakan domba. Untuk mengalami kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di gereja kita saya perhatikan, walaupun ada pengumuman dibacakan, dipampangkan di layar, tapi tetap saja orang tidak peduli. Nanti kalau ada pengumuman hari ini atau minggu depan tidak ada misa, tetap dia datang pagi-pagi misa. Lalu nanti persalahkan lagi, kok tidak ada pemberitahuan? Padahal sudah jelas pengumuman di sini. Kalau minggu depan tidak ada misa, hari ini tidak ada misa. Coba, kayak gitulah. Kenapa? Percuma kita punya telinga. Kita tidak dengar, karena tidak mau peduli. Sama dengan ini. Sudah diumumkan hari Minggu, diumumkan kemarin, sudah berapa kali. Di grup lagi ya Pak Mikael ya. Nah, siapa mau peduli? Nah, Bapak Ibu, perubahan hidup dan rahmat itu hanya terjadi ketika kita peka untuk mendengar. Saya rasa dalam hidup berpasutri, kamu juga kalau tidak saling mendengar pasangan, kan repot toh. Orang bertengkar karena tidak saling mendengarkan. Makanya ada istilah listen by heart. Mendengar terbaik adalah mendengar dengan hati. Mengarahkan hati dan taruh hati di telinga. Itu baru dengar. Nah, kayak yang gini-gini kalau kita dengar dengan hati, ini tidak akan seperti sebuah angin ribut yang berlalu begitu saja di telinga kita lalu tidak ada gunanya. Coba kita dengar dengan hati supaya kita juga mengambil keputusan untuk mengikuti dengan hati. Apapun yang kita lakukan dengan hati yang tulus selalu berbuah rahmat. Yang sering saya katakan dengan istilahnya Santo Paulus, omnia in caritate, lakukanlah apapun dengan kasih. Kasih kan bersumber di hati. Kamu ikut rekoleksi, lakukan dengan kasih. Kamu datang pengakuan dosa, lakukan dengan kasih. Itu yang membuat dia berguna untuk hidup kita. Kalau dengan terpaksa, dengan bersungut-sungut, dengan mencari banyak alasan, itu tidak ada rahmatnya. Ya, contohnya saja. Ya, saya walaupun orang mau datang atau tidak datang, saya tetap tekun menyiapkan. Dengan hati yang tulus dan penuh cinta, karena saya mau berbagi pengetahuan iman kepada umat, karena itu tugas dan tanggung jawab saya. Saya tetap lakukan dengan hati yang tulus. Dan saya bahagia bisa melakukan ini karena saya tahu rahmatnya nanti akan banyak. Jadi itu kata kuncinya Bapak Ibu. Dengar dengan telinga hati dan lakukan apapun dengan hati. Itu pasti berlimpah rahmatnya. Jadi mereka meninggalkan domba-dombanya dan bergegas pergi ke Bethlehem karena didesak oleh suara Tuhan melalui malaikat dan supaya mereka mengalami kehadiran Tuhan. Karena Tuhan itu tidak sembarang dia datang ke dunia. Tidak sembarang datang dalam hidup kita. Ini kata kunci, marilah sekarang. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Itu ingat, sekarang. Kalau nanti, itu kan banyak orang gagal, karena apa? Nanti dulu, nanti dulu. Tapi kalau begitu ada kesempatan diambil, itu yang sukses. Jangan tunda-tunda. Nah, sekarang Bethlehem zaman now itu ada di mana? Kita tentu tidak bisa merayakan Natal untuk lagi pergi ke Bethlehem tempat di mana Yesus lahir. Tapi inilah Bethlehem yang aktual dan relevan untuk kita. Bethlehem artinya tempat kelahiran Tuhan. Yang kita simbolkan dengan kandang Natal nanti. Nah, ini mengingatkan kita tempat kelahiranku. Saya dulu lahir di mana? Kalaupun kita lupa, mungkin di kamar mandi, atau di kamar di rumah sakit, itu tidak terlalu penting. Karena yang paling penting, tempat kelahiranku adalah keluarga. Itu yang penting kita maknai. Makanya Bapak Ibu merayakan hari ulang tahun kelahiran, boleh Anda punya teman hebat yang banyak, tapi kalau di situ keluargamu tidak ada, itu hanya pesta pora yang tidak ada artinya. Jadi hari ulang tahun kelahiran itu mengantar kita kepada tempat di mana kita dilahirkan. Saya sendiri sekarang, karena orang tua saya masih ada, saya selalu bagi kesempatan. Kalau tahun ini saya pulang pas merayakan hari ulang tahun kelahiran bersama mereka, tahun berikut saya pergi merayakan ulang tahun tabisan bersama mereka. Makanya baru-baru saya pilih salah satu. Kalau tabisan di sini, kelahiran di sana. Kalau kelahiran di sini,
kehabisan di sana. Di tempat saya tugas dari dulu saya selalu bagi begitu. Kenapa? Akan lebih berahmat dan bermakna. Karena itu kita kan Natal ini mengenangkan kembali Yesus lahir dalam keluarga kudus Nazaret. Di cerita Injil tadi bukan lagi masalah tempatnya di Bethlehem, karena tempat Yesus lahir kan di kandang hewan, tapi ceritanya tentang Yusuf dan Maria yang sedang menerima Yesus. Maka yang paling penting dari perayaan Natal, kita kembali ke keluarga kita masing-masing, memaknai Natal untuk bersukacita bersama keluarga, merekatkan kembali persaudaraan dan kekeluargaan kita dalam keluarga. Makanya kenapa Natal itu orang selalu kembali merayakan bersama keluarga. Karena itu intinya, memaknai kelahiran kita bersama keluarga. Nah, di Natal bersama keluarga Kudus Nazaret, bersama keluarga besar di paroki kita. Karena dalam konteks hidup gereja kita ini satu keluarga. Lalu tempat kelahiran Tuhan dalam hidupku dan diriku. Ada dua di sini Bapak Ibu. Tempat kelahiran Tuhan dalam hidupku. Dalam hidup artinya dalam pengalaman hidup yang kita lalui dari hari ke hari. Misalnya, saya bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup saya hari ini ketika bersama Bapak Ibu bisa berbagi cerita dan pengetahuan tentang tema Natal. Dan saya melihat kehadiran Bapak Ibu sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang konkret. Apalagi kita diajarkan setiap pribadi itu gambar dan rupa Allah yang nyata. Ngapain jauh-jauh kita cari Tuhan? Kita bisa menjumpai Tuhan dalam kenyataan hidup yang kita alami. Atau kalau Bapak Ibu perhatikan, kenapa saya lebih suka berkhotbah tentang perayaan 89 tahun kita terkait dengan novena, rekoleksi, jalan sehat, acara. Kenapa? Itu tanda kemuliaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Percuma kita terus-terus pergi ke tabernakel di ruang adorasi sana. Jangan lupa, Tuhan itu di sana bilang gini, jangan kau terus-terus ke sini. Coba kau lihat juga Tuhan di dalam suamimu, Tuhan di dalam istrimu, Tuhan di dalam anak-anakmu, Tuhan di dalam teman KBG-mu, Tuhan di dalam lingkunganmu. Karena saya juga sudah hadir di dalam mereka. Apalagi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau datang misa kan terima tubuh dan darah Kristus toh. Berarti Tuhan sudah masuk di dalam dirimu. Ngapain jauh-jauh lagi cari Tuhan? Tapi yang terjadi, baru terima tubuh Kristus yang satu dan sama, keluar, kita baku omong, baku iri, baku cerita, loh, untuk apa itu Tuhan masuk di dalam dirimu? Setelah itu di luar kau lihat, oh ini musuh saya, ini dia dendam dengan saya, ini dia pernah caci maki saya. Loh, terus Tuhan yang masuk itu untuk apa? Ada yang setiap hari ikut misa tapi tidak pernah berdamai dengan orang yang bermusuhan dengan dia kan? Benar kan? Mestinya kalau Tuhan sudah masuk di dalam diri kita, masuk di dalam teman-teman kita, kita melihat semua itu sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang konkret. Kenapa kita tidak bisa sampai ke sana? Kenapa? Kita beriman KTP, beriman aksesoris, bukan beriman dari hati. Makanya kadang-kadang saya rasa lucu orang rajin ikut misa, sering ke gereja, tapi paling kuat omongin orang, gosipin orang, pikiran negatif tentang orang. Loh, tiap hari loh kita makan ini tubuh Kristus. Untuk apa? Kalau yang omong tuh dia sekali seminggu ke gereja, sudahlah. Tapi ini bahaya terbesar untuk kita. Makanya Bapak Ibu, mari kita melihat kelahiran Tuhan dalam hidup kita, dalam pergaulan kita dengan sesama. Itu paling nyata. Yesus itu tidak akan kita lihat lagi dia lahir bagaimana di Bethlehem. Tapi kita bisa lihat dalam diri sesama. Dan lihat Yesus dalam diri. Dalam hidup itu dalam pengalaman. Dalam diri itu, lihat di dalam diri kita. Yesus itu ada di mana di dalam. Jangan sampai kita makan tubuh Kristus, kita tidak tahu Yesus itu ada di mana di dalam diri kita. Sampai kita lupa menyayangi diri kita. Dulu saya sering juga, karena waktu masih muda kan, makan tidak pakai pola, makan sembarang, minum, rokok lagi. Tapi akhir-akhir ini, seiring dengan perjalanan usia, mulai menyadari arti diri saya untuk saya dan untuk orang. Kalau saya tidak jaga pola makan, tidak jaga kesehatan,
berarti saya tidak bisa berguna untuk orang. Karena kalau hidup dalam sakit-sakit, apa artinya saya menjadi imam? Maka memperbaiki pola hidup, pola makan, dan segala macam bentuk pola, supaya jaga diri karena menyayangi diri sebagai bait Allah. Apalagi kalau Santo Paulus yang omongnya, diri kita itu adalah bait Allah. Karena memang definisi gereja itu tubuh mistik Kristus. Makanya kita terima tubuh Kristus, supaya kita kuat menjadi tubuh mistik Kristus. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya tadi saya bilang, saya heran kita sudah terima tubuh Kristus, kok tidak bisa melihat Kristus dalam diri kita dan dalam diri orang lain. Untuk apa? Kita akan terima tubuh Kristus supaya kita bisa menjadi tubuh mistik Kristus, dan definisi gereja adalah tubuh mistik Kristus. Kalau kita sudah terima Kristus, kita tidak perlu pikir lagi memberi diri untuk membangun gereja, karena Kristus hidup di dalam diri kita. Kristus mau pakai kita. Tuh. Nah, dalam diriku, persisnya di dalam diri saya, Bapak Ibu pulang bisa lihat di cermin, Anda cari di dalam dirimu, di mana Tuhan itu ada. Sampai dengan 100 tahun Anda cari dan lihat di cermin, tidak akan pernah bisa menemukan di mana itu Tuhan ada di dalam dirimu, di mana itu Tuhan lahir kembali dalam dirimu. Hanya ketika Anda duduk, diam, merenung, Anda bisa menemukan di mana palungan tempat Tuhan akan lahir di dalam diriku. Nah, sekarang coba Anda beberapa menit merenung, cari, kamu mau lahirkan Yesus di mana di dalam dirimu? Itu yang lebih penting. Kita mau lahirkan Yesus di dalam diri kita itu di mana? Kalau masih bingung mencari, dengar khotbah saya tadi pagi. Apa tadi khotbah tadi pagi itu? Paling penting itu mendekorasi hati sebagai palungan tempat Yesus akan lahir. Makanya tadi saya cerita itu ada beberapa tempat di mana orang mereka buat dekorasi itu ngeri sekali. Sampai habis bunga di tempat jual bunga demi dekorasi. Tapi kan bunga itu besok-besok layu. Coba jadikan dirimu sebagai dekorasi yang paling harum dan segar untuk Tuhan. Dalam arti, siapkan hati menjadi bunga. Bunga yang hidup. Untuk apa kamu buat bunga meriah-meriah? Habiskan uang lagi. Maka biarkan kita menjadi bunga yang hidup untuk mendekorasi altar Tuhan. Datanglah ke gereja dekat-dekat sedikit. Jangan kita kalah dengan bunga-bunga itu. Kok mereka lebih dekat dengan altar, kita pilih yang jauh di sana. Itu maksudnya. Jadi di dalam diriku, kita harus siapkan palungan, Yesus itu akan lahir kembali. Maka jadikan hatimu sebagai palungan terbaik untuk Yesus akan lahir kembali di perayaan Natal kali ini. Jadi jadikan hati sebagai palungan tempat Yesus akan lahir di perayaan Natal kali ini. Maka Bethlehem untuk kita, pertama, dalam konteks yang lebih luas, gereja adalah Bethlehem. Kita tidak akan pernah pergi ke Nazaret lagi, karena kita merayakan Natal di gereja ini. Akan ada kandang Natal sebagai simbol. Maka gereja adalah Bethlehem, kota Tuhan, kota suci. Yang kedua, Bethlehem adalah keluargaku. Jadi Bethlehem itu keluargaku. Kota suci di mana Yesus lahir itu di dalam keluarga kita. Yang ketiga, di dalam hidupku. Siapapun yang saya jumpai, bahkan alam raya ini yang saya jumpai adalah Bethlehem. Dan yang terakhir, Bethlehem itu di dalam diriku. Kota suci di dalam diriku adalah hatiku. Karena bagi kita, hati adalah bait Allah. Ingat itu. Bagi kita, hati adalah bait Allah. Maka Bethlehem tempat Yesus akan lahir itu lebih penting di hati. Nanti mungkin suatu saat kalau Bapak Ibu mau, saya akan kasih Anda sebuah permenungan tentang revolusi hati. Bagaimana kita membombardir hati dan check up hati untuk melihat. Karena hati kita ini ada 2 bilik. Dan keberadaan hati kita terkait dengan 7 dosa pokok dan 7 buah Roh Kudus. 7 dosa pokok itu keangkuhan, iri hati, dendam, marah. Nanti ada simbol-simbol binatangnya. Tapi juga di sisi yang lain, Tuhan sudah menyiapkan 7 buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera. Nanti kita akan lihat, kita check up hati. Di hati kita itu jangan sampai ada 7 dosa pokok dan 7 buah roh, itu tidak ada. Makanya kenapa kemudian menjadi orang Katolik yang suka omong orang, suka iri, suka benci, ya karena tidak check up hati. Nah, ini kesempatan ini, rekoleksi begini ini kesempatan check up hati. Apakah saya bisa menjadikan dan menyiapkan hati yang pantas untuk menjadi palungan Yesus itu lahir? Karena kalau sudah ada Yesus di hati, saya rasa apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, semua dikendalikan oleh Tuhan dari dalam hati. Maksudnya bagaimana? Orang boleh negative thinking tentang kita, tapi kalau sudah ada Tuhan di hati, Tuhan yang akan menetralisir. Tidak usah peduli dengan dia punya pikiran negatif tentang dirimu. Kan bukan dia punya, kau kan aku punya. Begitu. Kalau sudah ada Yesus sebagai remote control dari hati, mau orang cerita miring tentang kita, tidak akan membuat kita makan hati. Kenapa? Itu kan katamu, bukan kata Tuhan. Sehingga seberapa banyak pun orang bicara negatif tentang kita, tidak usah dipeduliin. Toh kebahagiaan kita bukan tergantung pada apa kata orang, tapi tergantung pada kebahagiaan yang kita alami bersama Tuhan. Itu maksudnya. Apapun persoalan hidup yang kita alami, kalau sudah ada Tuhan di hati, kan Tuhan akan membantu kita menyelesaikan dan menghadapi semuanya. Makanya ada kata-kata apa? Kata Santo Paulus, pakai prinsip. Segala perkaraku kutanggungkan di dalam Dia yang menguatkan aku. Kan selesai. Jadi Bapak Ibu punya perkara apapun dalam hidup, tidak usah takut. Yang penting, yang perlu ditakutin, kehilangan Tuhan dari dalam hati. Kalau Tuhan ada di hati, Anda tidak usah takut dengan apa yang perlu Anda pikirkan. Anda tidak usah takut dengan apa yang perlu Anda dengar. Tidak perlu takut juga dengan apa yang harus Anda katakan. Seperti saya tidak perlu takut untuk saya berbicara apa kalau dibilang memberikan rekoleksi. Kenapa? Saya tahu Tuhan ada di hati saya. Karena saya percaya betul dengan moto tabisan saya, aku tidak seorang diri sebab Bapa selalu menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Sehingga mau tampil di mana saja, dengan kondisi apa saja, saya tidak pernah takut. Karena saya tahu saya tidak pergi sendiri, saya tidak berjalan sendiri. Tuhan selalu ada bersama saya. Kalau itu yang kita pegang teguh, Bapak Ibu kita enjoy dengan hidup. Tidak takut masalah, tidak takut orang, tidak takut apapun. Apalagi kemarin kita sudah diingatkan oleh Tuhan, waktu kita merayakan 89 tahun itu kan, apa kata malaikat untuk Bunda Maria? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maka kepada kita pun, malaikat juga berkata, jangan takut Pak Mikel dan umat Mataram. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Yang penting percaya itu, apa yang perlu kita takutin? Yang perlu ditakutin kalau kita kehilangan Tuhan dari dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu, lagi-lagi, Natal itu saat di mana Tuhan lahir di palungan hati kita. Itu paling penting. Jangan sampai badan Anda datang perayaan Natal. Anda pakai baju baru, Anda pakai aksesoris bagus, tapi di hati Anda tidak bisa Yesus lahir. Kenapa? Tidak ada persiapan, tidak datang mengaku dosa. Kan bagaimana Yesus masuk di hati kalau di dalam tumpuk dengan kotoran-kotoran yang buah dari 7 dosa pokok itu. Makanya harus dibersihkan. Itulah kenapa kita perlu pengakuan dosa. Supaya kosongkan hati, bersihkan hati. Saya rasa cukup zaman dulu saja Yesus lahir di kandang yang kotor kan. Jangan lagi biarkan Yesus lahir di kandang hati yang kotor. Makanya bersihkan hati kita sebelum kita merayakan Natal. Supaya hati kita menjadi palungan terbaru Yesus lahir. Nah ini yang berikutnya. Bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Ini sebenarnya untuk menyadarkan kita bahwa kalau kita hidup sebagai anggota gereja sinodal, kita tidak boleh terlepas dari arah dasar visi dan misi keuskupan kita, hasil sinode 5. Karena waktu itu saya yang menjadi tim perumus dengan beberapa teman, jadi di otak dan hati saya itu penuh dengan rumusan sinode 5. Makanya hafal betul. Dan ini 5 tema tahunan yang punya keterkaitan satu dengan yang lain. Contoh, ketika tahun ini kita bicara tentang bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi yang kontekstual, itu ada kaitan dengan tema tahun 2019 sinode 4. Iman yang mandiri, iman yang teguh. Nah, kalau kita sudah mandiri dalam iman, teguh dalam iman, buktikan kekuatannya harus militan.
Nah, disinilah kita kalah dengan teman-teman lain. Coba lihat teman-teman agama lain, sangat militan, bahkan radikal. Tapi orang Katolik pengecut. Katolik itu pengecut, tapi dia hanya berani untuk berperang ke dalam, bertengkar bersama ke dalam. Giliran keluar, semua daun. Nah, coba lihat teman-teman kita gereja-gereja lain, berani mereka. Berani. Itulah militansi iman. Tapi sebenarnya kita juga tidak diajak untuk radikal. Karena kadang-kadang teman-teman kita yang lain bukan militan, tapi radikal. Radikal itu sembrono saja, yang penting menunjukkan bahwa saya hebat, saya bisa, saya berani. Bukan. Kita itu militan itu artinya keberanian yang elegan. Elegan itu artinya apa? Kita tetap menunjukkan iman kita sebagai martir. Martir. Memberi kesaksian yang benar tentang iman. Seperti yang saya katakan di bagian awal. Saya rasanya tidak penting lagi kita bicara nikah satu agama. Karena kita hidup di daerah banyak agama. Yang paling penting, kalaupun memang tidak bisa nikah sesama gereja, menikahlah dengan gereja lain dan agama lain, tapi tetap menjadi Katolik yang kuat dan tangguh. Dan pakai iman Katolikmu untuk bersaksi dalam hidup berpasuti dan berkeluargamu. Ini loh, orang Katolik punya nilai lebih. Kemarin waktu nikah salah satu pasangan di sini saya ingat baik. Ada orang tuanya yang dari Sumbawa yang datang. Mungkin ada yang tahu, Pak Budi namanya. Waktu saya tugas di Sumbawa, mereka ini sudah nikah beda agama, istrinya kan Muslim. Tapi Pak Budi dengan anak-anak selalu ke gereja. Dan mereka hidup rukun dan damai. Nikah beda agama, hidup rukun dan damai. Bayangkan dengan yang sesama Katolik, nikah secara sakramental, tapi tidak pernah rukun dan damai. Tapi juga ujung-ujungnya minta cerai. Nah, apa gunanya kita itu Katolik kalau kemudian begitu? Apa yang mau kita berikan kesaksian? Atau kemarin itu ada cerita begini, OMK itu giat sekali terlibat di OMK, bahkan mulai dari Sekami. Ternyata dia sudah hamil dengan orang agama lain. Begitu selesai kegiatan, terdengar dia sudah pindah agama. Lalu apa yang kita buat? Kita persalahkan dia? Menurut saya tidak, karena kita tidak bisa memaksa pilihan orang untuk mencintai. Yang perlu kita bertanya, kenapa orang begitu gampang meninggalkan gereja? Karena itu tadi imannya tidak teguh. Kenapa iman tidak teguh? Tidak ikut rekoleksi, tidak ikut misa dengan baik, dia tidak paham betul itu gereja Katolik. Nah, bandingkan dengan cerita yang satu yang saya bilang. Dia nikah dengan orang Hindu, satu-satunya anak tunggal, tapi dia tetap Katolik, anak-anaknya ikut suaminya. Tapi dia rajin ke gereja, doa rosario iya, kor iya, tugas iya, bahkan suaminya pun selalu pergi antar dia ke gereja. Kenapa dia bisa? Yang lain gampang sekali meninggalkan gereja. Kembali ke masalah hati. Iman itu dari hati atau hanya sekedar casing? Dan saya kemudian melihat dan menemukan banyak orang yang nikah beda gereja dan beda agama justru jauh lebih langgeng daripada orang yang nikah sesama Katolik. Tapi kita tidak akan pernah merefleksikan sejauh ke sana. Sehingga Bapak Ibu, menurut saya sih begini. Saya cerita dengan salah satu orang dosen hukum di UNRAM. Kami cerita di situ, Pak Edu. Pak Edu ini kita tahu kan, baru dia jadi Katolik kan, sebelumnya enggak. Dia bilang begini, Romo, kita kan mau jadi garam dan terang. Tapi menurut saya begini Romo, kalau jadi terang itu gampang. Kenapa? Ya kalau jadi terang itu kan seperti lampu-lampu ini. Dari jauh kita bisa menerangi orang. Dia bisa diterangi. Tapi kalau jadi garam Romo, seperti kita buat sayur, harus dimasukkan, diaduk-aduk, dilebur. Dan orang Katolik mau nggak dilebur, diaduk-aduk untuk menggarami orang. Nah ini masalahnya. Mau nggak kita bergabung sama orang agama lain, orang dari kelompok lain, tapi kita tetap Katolik tangguh di situ? Bisa. Inilah garam. Harus berani masuk dalam sebuah kondisi yang tidak nyaman untuk kita, tapi kita masuk di situ supaya bisa menggarami mereka. Saya waktu di Dompu dan di negara, Jembrana, terlibat di FKUB dan kepemerintahan. Mereka tahu saya Katolik, apalagi di Dompu kan tahu Dompu itu seperti apa. Demikian juga di Jembrana. Mereka tahu saya Katolik dan mereka tahu saya imam. Tapi saya berani masuk di dalam lingkup mereka, bergaul bersama mereka, saya tetap berbicara seperti biasa, dan akhirnya apa yang terjadi?
Setiap kali mereka pertemuan atau ada kegiatan, mereka rasa hambar kalau yang namanya Romo Eman itu belum datang. Saya tidak tahu kenapa. Itulah yang dimaksudkan dari garam. Harus kita punya pesona tersendiri atau yang dalam bahasa sinode itu punya daya magnetik di dalam diri kita untuk membuat orang merasa bahwa kehadiran kita itu penting dan guna untuk mereka walaupun kita berbeda. Nah, kita di Mataram kalau semua orang punya iman tangguh dan militan, biarkan orang caci maki, biarkan orang merendahkan, biarkan orang meremehkan, kita tetap tampilkan jati diri kita. Kan lama-lama seperti garam dalam sayur, garamnya tidak kelihatan tapi rasanya tetap terasa kan? Itulah jadi garam. Memang kita tidak perlu dilihat, tapi dirasakan. Itu jadi garam. Jadi tidak mudah. Dan saya rasa sudah ada banyak juga begitu. Kita punya banyak rasul awam yang hanya karena dia bakat menyanyi, melatih nyanyi, dipakai di mana-mana. Itu garam. Nah, kita kembali ke beberapa tema ini punya keterkaitan dan sebenarnya kita baru bisa mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual itu kalau mulai dari para pemimpin, fungsionaris pastoral. Kenapa tadi saya bilang, coba cek sekarang ya ikut rekoleksi ini berapa DPP, berapa pengurus lingkungan, berapa pengurus KBG. Kita mau ajak umat untuk militan, kita sendiri saja tidak datang. Itu jadi masalah. Oke, ini dia sepintas. Ini gereja sinodal, bangkit dan bergerak bersama, itu militan, itu karakter. Kita harus punya karakter seperti TNI. Opa Barto itu bicara begini waktu pleno. Bapak Ibu, coba kita latih anak-anak atau umat kita bergaya militer. Coba lihat gaya militer. Keras tapi memang itu yang membawa perubahan. Jadi kalau bicara militan ini ya harus keras, dididik. Kemudian kalau katekesi kontekstual itu dengan menggunakan media yang ada. Macam zaman sekarang, kalau kita katekesi pakai rekoleksi, orang tidak mau datang. Tapi kita coba pakai podcast, siapa tahu orang ada waktu untuk dengar. Yang penting pengajaran imannya ada. Makanya kita di Mataram itu buat podcast Ngopi Mama. Ngopi Mama itu artinya ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Itu Ngopi Mama, kalau kamu ada waktu, dengar. Makanya kemarin kita mulai dengan Immaculata itu opini, doktrin, atau dogma. Dengar di sana. Waktu itu juga, begitu ada Romo Bayan mereka pulang dinas ME tentang keluarga, kita ajak untuk omong. Apa sih pentingnya ME ini untuk karya pastoral keluarga dalam gereja? Coba dengar, biar tidak menilai salah. Karena kalau kita tidak mengenal isinya, kita akan selalu cenderung menilai salah. Makanya orang bilang, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku dari sampulnya, baca dulu isinya. Gitu juga menilai pribadi. Jangan dulu menilai dia ini begini, kau sudah kenal enggak? Itu juga menilai kegiatan-kegiatan seperti ini. Rekoleksi itu tidak penting, coba kau ikut dulu. Doa itu tidak penting, coba kau doa dulu. Jangan menilai sebelum kita ikut. Kita jadi PNS juga ada diklatnya kan? Jadi guru di mana-mana ada ininya. Kenapa jadi orang Katolik kita tidak ada diklat? Nah ini diklatnya. Supaya Katoliknya itu mantap. Itu sepintas saja. Sebenarnya bisa lebih detail kita melihat apa yang dimaksudkan dengan bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Nanti kita punya waktu yang lain karena percuma juga kita omong sekarang, banyak fungsionaris pastoralnya tidak datang. Ini tidak ada gunanya. Ya, ini penjelasannya tapi tidak terlalu penting untuk kita. Yang paling penting, mari kita memaknai Natal dengan berjalan bersama ke Bethlehem mewujudkan gereja sinodal yang militan. Berjalan bersama ke Bethlehem. Bethlehem kita tadi itu ada di gereja, ada di keluarga, ada di hati. Ya silakan bersama-sama menuju ke sana. Untuk membangun gereja yang sinodal itu artinya yang bertumpu pada iman yang teguh, kuat, tangguh, dan berani bersaksi. Dan akhirnya, selamat menyambut Natal. Silakan melanjutkan dengan sakramen tobat untuk melihat dirimu, melihat hatimu, apakah menjadi palungan yang pantas untuk menyambut Yesus yang akan lahir di perayaan Natal. Kalau masih ada kotoran, ada dosa dan kesalahan, saat ini adalah saat terbaik untuk Anda cuci hatimu lewat sakramen tobat. Supaya
hatimu menjadi Bethlehem baru, palungan baru, tempat Yesus akan lahir di perayaan Natal. Sekian dan terima kasih. Untuk memandu kita mempersiapkan batin untuk pengakuan dosa, silakan frater mengantar mereka untuk pemeriksaan batin. Lalu nanti pengakuan akan dilayani oleh beberapa romo. Ada saya, ada Romo Boda, ada Romo Clemens nanti dibagi sama Pak Mikel. Ada juga romo tamu yang mungkin kalau Anda tidak enak hati mengaku dengan kami di paroki ini, takut ketahuan dosanya, silakan pilih romo tamu. Tapi begini, salah satu, sambil frater siap, kenapa perlu mengaku dosa? Begini Bapak Ibu, bukan masalah berapa banyak dosamu yang lebih penting. Dalam gereja Katolik itu ada namanya moral tobat modern. Kalau kita datang menerima sakramen tobat, yang paling penting itu kita datang untuk mengakui kerahiman dan belas kasihan Allah. Bahwa setelah kita berdosa dan terus berdosa, Tuhan itu tetap berbelas kasihan seperti kita. Sama dengan bacaan Injil hari ini, Tuhan lebih bahagia karena satu orang berdosa yang bertobat lebih dari 99 orang lain yang benar. Jadi Anda mengaku dosa, Anda ingat, silakan Anda sebut. Anda tidak ingat, Tuhan juga sudah tahu dosamu kan? Yang paling penting, kamu ngaku bahwa Tuhan saya sudah berdosa, sekarang saya mohon belas kasihan Tuhan. Itu lebih penting. Dan kami para romo, tugas kami bukan pengadil, bukan jaksa, bukan hakim. Tugas kami mendengar. Lalu membawakan dosa itu kepada Tuhan, dan atas nama Tuhan kami memberikan penitensi atau absolusi. Nanti ada rumusan khusus dari para imam dan aturannya begini. Tidak usah takut kamu mengakui dosa, karena tidak akan pernah kami ingat dosamu dan tidak akan pernah membahas dosa itu, apalagi kamu ceritakan kepada orang. Karena seorang pastor kalau berani membongkar rahasia pengakuan, maka hukuman yang terberat adalah diekskomunikasi dari Katolik. Bukan hanya di stop dari imam, dikeluarkan dari gereja Katolik. Makanya dalam gereja Katolik, seorang pastor yang mendengar pengakuan tidak pernah boleh membongkar rahasia pengakuan. Bahkan ketika ada yang mengaku tentang pembunuhan dan ada proses hukum di pengadilan dan dia diminta jadi saksi, itu satu, dari segi moral dia salah, dari segi aturan dia salah. Maka pastor itu harus langsung dipecat dari Katolik. Tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan takut mengakui dosa. Oke? Jadi tidak perlu pilih, ini romo saya ini bukan. Kami nanti melayani kamu sebagai atas nama Yesus. Dan kami tidak akan pernah ingat dosa lagi. Buru-buru mau ingat dosa, ingat khotbah aja susah. Apalagi ingat dosa. Jadi tidak usah takut, mengakulah. Dan waktu mengaku jangan menjelaskan dosa. Karena kalau kamu menjelaskan dosa, itu yang memancing romo juga ikut nimbrung, ngobrol tentang dosamu. Datang saja, Bapak, saya datang ke hadapan Bapa untuk mengakui dosa dan kesalahan saya. Setelah beberapa saat saya tidak pernah mengakui dosa. Adapun dosa-dosa yang saya ingat, 1, 2, 3, 4. Demikianlah pengakuan dosa saya. Masih ada hal lain lagi yang tidak saya ingat. Saya percayakan semua padamu dan saya mohon penitensi dan pengampunan yang berguna untuk saya. Selesai. Singkat, jelas, padat. Karena lagi-lagi, jangan sendiri membahas dosamu di hadapan pastor. Juga jangan paksa untuk mengakui semuanya kalau tidak ingat. Karena sebelum kita ingat, Tuhan sudah lebih dahulu tahu apa saja dosa kita. Yang perlu Tuhan mau setelah berdosa, kita datang, mengaku dan mohon belas kasihan Allah. Silakan Bapak Ibu melanjutkan dengan diantar oleh frater untuk siap pengakuan dosa lewat pemeriksaan batin.